Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, ya tetap semangat saudara. Kemarin sore saudara, ketika saya hendak melayani Natal saudara di ranting kita di GBI dan Mawangsa, ketika saya ada di satu ruangan saudara, ada beberapa anak-anak sekolah minggu yang datang lari-lari saudara. Lalu guru sekolah minggunya berkata begini sama saya, maaf ya Pak Gembala, ya maklum masih anak-anak, dia bilang gitu saudara. Ya berulang-ulang dia katakan maklum masih anak-anak gitu. Nah saudara, saya katakan sama dia, ya karena dia anak-anak maka dia seperti itu, saya bilang gitu. Karena dia masih kanak-kanak, ya kadangkala ya dia lakukan hal-hal yang seperti itu. Saya bilang begitu saudara. Nah, kalau seandainya jemaat kayak kita gini suka marah, suka iri, suka gampang tersinggung, ya maklum. Karena lalu dia bilang masih kanak-kanak, begitu saudara. Nah saudara, pagi hari ini saya ingin berbicara soal hal ini saudara, karena tahun depan kita akan berbicara tentang jemaat yang berkualitas saudara. Karena itu mari kita baca sama-sama di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 saudara, yang berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, ya. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya Paulus berkata dengan sangat jelas ketika dia masih kanak-kanak, dia berpikir seperti kanak-kanak, dia berkata-kata seperti kanak-kanak, ia merasa seperti kanak-kanak. Tetapi dia katakan setelah aku menjadi dewasa, maka aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Dikatakan bahwa indikasi kedewasaan seseorang, saudara, ya, orang itu menjadi dewasa atau belum di dalam rohaninya, saudara, itu adalah ketika seseorang itu bisa meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Bapak Ibu, tahun ini saudara kita sedang ada di dalam proses pendewasaan yang sangat luar biasa oleh karena pandemi ini, saudara. Ada orang yang ketika sadar ada dalam proses pendewasaan ini, dia bersyukur saudara, dan dia tetap setia kepada Tuhan. Namun orang yang tidak sadar bahwa ini sedang ada dalam proses pendewasaan rohani dia menjadi marah, bahkan meninggalkan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Saya berharap saudara setiap kita mengerti bahwa Tuhan ingin kita dalam tanda petik nih saudara, siapapun juga kita. Dia ingin supaya kita bukan terus menjadi anak-anak saudara. Dia ingin supaya kita dalam titik tertentu kita menjadi mempelai-mempelainya saudara, yang siap menyongsong kedatangan dia yang kedua kali. Oleh karena itu permasalahan ya yang sedang terjadi dalam hidup kita, jadikan itu satu sarana untuk kita semakin dewasa, untuk kita semakin mengerti, untuk kita semakin tahu siapa dia dan apa kehendaknya. Paulus katakan dalam Filipi yang ketiga ayat 10, dia katakan begini, yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ketika orang mengerti bahwa pergumulan, masalah, tantangan dalam hidup kita adalah satu cara untuk Tuhan untuk mendewasakan kita, ya Paulus ngerti akan hal itu. Makanya dia katakan aku kehendaki adalah mengenal dia dalam kuasa kebangkitan, persekutuan dalam penderitaan, ya saudara. Katakan haleluya. Oleh karena itu pagi ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau sedang ada dalam titik yang terendah hari ini, kalau engkau sedang ada dalam permasalahan hari ini, ingat saudara bahwa Tuhan sedang bentuk kita untuk supaya kita semakin dewasa.
Jangan mundur oleh karena masalah, saudara. Jangan mundur oleh karena pergumulan, saudara. Tetapi majulah dan raihlah kemenangan, karena Tuhan pasti tidak pernah tinggalkan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.